Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan dari buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama ya. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset serta Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, tentunya sebagai pendamping dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan masih di bab 1 ya, aku yang unik. Tepatnya kita akan membahas halaman 19 dan seterusnya ya. Di sini untuk halaman 19 ada bahasa, yaitu tentang kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara. Nah, apa itu kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan ya. Jadi ada beberapa kalimat tunggal ya. Tentunya paling sedikit 2 kalimat tunggal ya. Nanti bisa kita lihat ya di contohnya. Nah, tabel di bawah ini menjelaskan jenis hubungan dari kalimat majemuk setara. Nah, pada bahasan kali ini untuk kalimat majemuk setara yang akan kita bahas ada 3, yaitu setara sejalan, setara berlawanan, dan setara sebab akibat. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari kalimat majemuk setara sejalan. Apa itu? Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena situasinya sama. Nah, kata penghubungnya biasanya dan. Nah, contohnya di sini ada 2 kalimat tunggal ya. Rano adalah anak yang baik. Nah, Wuri adalah anak yang baik. Ini ada kalimat tunggal 1, ini kalimat tunggal 2 ya. Kemudian digabungkan ya. Nah, jadinya seperti apa kalau sudah digabungkan atau dihubungkan? Nah, ini Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Nah, itu jadi kata penghubungnya dan. Rano anak yang baik, Wuri anak yang baik. Nah, kalau dihubungkan menjadi satu, menjadi Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Nah, ini namanya kalimat majemuk sejalan ya. Jadi karena memiliki situasi yang sama, dua-duanya anak yang baik, maka cukup kita jadikan satu kalimat, yaitu Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Nah, nanti akan kita kupas lagi di soal latihan ya, supaya lebih paham tentang kalimat majemuk sejalan ya, setara sejalan. Selanjutnya yang kedua ada kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, apa itu? Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama ya. Ini maaf, ini harusnya situasinya bukan yang sama ya, tetapi yang berlawanan ya, bukan yang sama tapi berlawanan, situasinya berlawanan ya. Mungkin ada kesalahan dalam pencetakan ya. Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan tetapi situasinya yang berlawanan. Nah, misalnya nanti kita lihat di contohnya. Nah, kata penghubungnya tetapi, namun, sedangkan. Nah, itu ya biasanya rajin, malas. Lah itu ya, nanti ada 2 kata sifat disambungkan menjadi kalimat majemuk. Lah itu menjadi majemuk setara berlawanan. Langsung aja kita lihat contohnya. Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya ya, mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Jadi mengenalnya dengan cara dicecap. Wuri mengenal jenis makanan dengan melihatnya. Yang satu dengan cara mencecap, yang satu dengan cara melihat. Lah itu kan berbeda ya, kondisinya berbeda. Melihat dilihat dia tahu, yang satunya harus dicecap baru tahu. Lah untuk menjadi kalimat majemuk yang berlawanan ini, Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya, sedangkan Wuri dengan melihatnya. Lah itu adalah 2 hal yang berbeda ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya juga ada di soal latihan ya, supaya lebih tahu lagi kalimat majemuk setara yang berlawanan itu seperti apa. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat majemuk setara sebab akibat. Nah, gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan
akibat. Nah, biasanya menggunakan kata penghubung karena dan juga sehingga. Nah, ini contohnya ya. Rano adalah anak yang cerdas. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Nah, ini sebab akibat ya. Kalimatnya setelah kita gabungkan ya. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Nah, ini ya. Jadi dia karena cerdas dia dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Nah, itu ya penjelasan tentang kalimat majemuk setara, sejalan, berlawanan, dan sebab akibat. Lah, ini ada soal latihan supaya lebih paham lagi ya. Gabungkan dua kalimat tunggal di bawah ini menjadi sebuah kalimat majemuk dengan kata penghubung yang sesuai ya. Kita diminta menggabungkan dengan kata penghubung yang sesuai. Kemudian nanti kita tentukan apakah ini setara, sebab akibat, berlawanan, atau sejalan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat sekarang. Nomor 1. Rani rajin berlatih. Rani memenangi lomba. Kalau kita lihat di sini ya, sebab akibat. Nah, jadinya nanti kalau menjadi kalimat majemuk setara adalah Rani rajin berlatih ya, Rani rajin berlatih sehingga memenangi lomba. Nah, untuk nomor 1 jawabannya seperti itu ya. Kemudian nomor 2, Edo anak yang pendiam, Edi anak yang supel. Nah, ini berlawanan ya, majemuk setara berlawanan. Nah, nanti untuk menjadi kalimatnya adalah Edo anak yang pendiam sedangkan Edi anak yang supel. Nomor 3, Radi menyukai sepak bola, Radi menyukai bulu tangkis. Nah, ini sejalan berarti ya, dia suka sepak bola dan bulu tangkis. Jadi Radi menyukai sepak bola dan bulu tangkis boleh, atau Radi menyukai sepak bola dan menyukai bulu tangkis, tapi lebih tepatnya menyukainya satu aja ya. Radi menyukai sepak bola dan bulu tangkis. Ini berarti kata penghubungnya adalah dan, itu sejalan. Nomor 4, Siska pandai berhitung, Siska tidak pandai melukis. Nah, ini berlawanan ya. Siska pandai berhitung namun tidak pandai melukis. Nomor 5, Beta berambut panjang, Beta berambut ikal. Ini jalan ya, kata penghubungnya dan. Nah, ini udah saya tuliskan di sini ya, lebih jelasnya. Oke. Untuk jawaban nomor 1, Rani rajin berlatih sehingga memenangi lomba. Ini sebab akibat. Edo anak yang pendiam sedangkan Edi anak yang supel. Ini setara berlawanan ya. Radi menyukai sepak bola dan bulu tangkis. Ini sejalan. Siska pandai berhitung namun tidak pandai melukis. Ini berlawanan. Dan yang kelima, Beta berambut panjang dan ikal. Ini setara sejalan. Selanjutnya di sini ada melengkapi kalimat dengan pilihan kata penghubung yang sesuai atau namun, karena, sehingga, dan. Nah, nomor 1, Aimin sudah berusaha sungguh-sungguh ya. Ini yang tepat adalah namun ya. Namun ia belum menjadi juara kelas ya. Nomor 1 jawabannya namun. Kemudian nomor 2, Darmin titik-titik Darman adalah anak Pak Salim. Berarti ini dan. Darmin dan Darman adalah anak Pak Salim ya. Dan sudah kita pakai, namun sudah kita pakai berarti tinggal 3 ya. Nomor 3, kalian boleh memilih hendak bermain monopoli atau bermain halma. Ini jawabannya atau, berarti atau sudah, namun sudah, dan sudah tinggal karena sama sehingga. Nomor 4, banyak orang tidak menyukainya ya. Banyak orang tidak menyukainya karena ia seorang pembual ya. Ini jawabannya karena. Maka nomor 5 pasti sehingga ya. Yosa sering tidur hingga larut malam sehingga ia sering bangun kesiangan. Nah, itu nomor 5 sehingga. Oke. Di sini juga udah saya tuliskan ya. Nomor 1 namun, 2 dan, 3 atau, 4 karena, 5 sehingga. Lanjut halaman 21 di sini. Nah, ini berbicara, berdiskusi dan mempresentasikan. Apakah kalian memiliki sahabat? Ya, tentunya punya ya. Kalau punya dijawab iya. Mengapa kalian senang bersahabat dengannya? Misalnya karena asik, bisa bercerita. Nah, seperti itu. Gimana? Apakah persamaan yang kalian miliki? Ya, misalnya kami sama-sama menyukai apa misalnya, atau kami sama-sama memiliki hobi menggambar. Nah, apa perbedaan yang kalian miliki? Lah, tentunya mungkin ada perbedaan ya.
Misalnya saya suka makan nasi goreng, kalau teman saya suka makan sate, lah itu perbedaan. Hal apa yang sering kalian lakukan bersama-sama? Nah, kami sering pergi ke mall bersama misalnya, atau kami sering ke toko buku bersama. Nah, gitu. Ya itu ya, hanya sekedar contoh. Sekarang kita ke halaman 22 ya. Halaman 22 di sini adalah menulis. Nah, minggu lalu Tina mendapat tugas dari guru untuk menuliskan teks singkat tentang sahabat. Teks tersebut berisi informasi singkat tentang seorang sahabat dan juga hal-hal yang dilakukan bersama sahabat. Untuk tugas ini, Tina akan menulis teks tentang Lila, sahabat baiknya. Perhatikan informasi tentang Lila pada kolom sebelah kiri. Baca informasi tersebut dengan baik, lalu isilah titik-titik pada tabel sebelah kanan untuk melengkapi tulisan Tina tentang sahabatnya. Nah, ini ya. Ini datanya. Namanya Lila, usia 11 tahun, deskripsi fisiknya rambutnya panjang, muka bundar, lesung pipi di sebelah kiri, sifatnya periang dan kreatif. Nah, hal yang kami lakukan bersama: pergi ke sekolah bersama, makan siang di kantin, mengerjakan PR, saat akhir pekan pergi ke taman bermain. Nah, ini sekarang nanti dijawab ya. Ini ada soal 1 sampai 10 ya. Tentunya terkait dengan Lila ya. Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku. Namanya siapa tadi? Namanya Lila. Jadi data di sini untuk mengisi jawaban 1 sampai 10 ya. Jadi nomor 1 adalah Lila. Namanya Lila. Dan dia berumur 11 tahun. Nomor 2 jawabannya 11 tahun ya. Rambutnya ikal dan panjang. Nah, panjang ini ya tadi ya, panjang. Wajahnya gimana? Wajahnya bundar ya. Wajahnya bundar. Nomor 4 bundar. Dan ia mempunyai lesung pipi di sebelah kiri. Nah, nomor 5 jawabannya kiri ini ya, sebelah kiri. Lila anak yang periang dan kreatif ya, periang dan kreatif ini sifatnya. Tertawanya khas sekali. Ia sangat terampil dan dalam membuat kreasi dari origami. Lila dan aku sudah akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal sedangkan aku anak bungsu. Kami selalu berangkat ke kemana? Ke sekolah ya. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama. Jadi 8 sekolah karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat kami jajan di kantin ya, saat usai sekolah ya. Jadi kami jajan di kantin, udah titik ya. Saat usai sekolah aku akan mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat akhir pekan kami biasanya membuat prakarya atau pergi ke taman bermain ya. Ini jawabannya pergi ke taman bermain. Oke. Nomor 1 sampai 10 udah dijawab ya. Kalau mungkin belum jelas ini udah saya tuliskan ulang ya. 1 sampai 10 ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah Lila ya. Nomor 2 11 tahun, 3 panjang, 4 bundar, 5 kiri, 6 periang, 7 kreatif, 8 sekolah, 9 di kantin, dan 10 pergi ke taman bermain. Nah, itu ya untuk halaman 22. Sekarang ke halaman 23 menulis. Nah, sekarang giliran kalian ya buat tabel seperti contoh tadi ya, ada Lila sama siapa namanya. Jadi kalian nanti membuat deskripsi ya. Jadi isilah kolom sebelah kiri dengan informasi mengenai teman baik kalian ya. Contohnya seperti Lila tadi ya. Lalu tulis sebuah paragraf di kolom sebelah kanan tentang teman kalian menggunakan informasi yang ada. Kalian dapat menambahkan keterangan lain pada paragraf tulisan. Gunakan pilihan kata sifat dan kata penghubung yang tepat untuk memperkaya tulisan. Jadi kata sifat itu misalnya periang, pendiam, supel, ramah. Nah, kata penghubungnya bisa dan, karena. Nah, itu ya yang di kalimat majemuk tadi kata penghubung. Nah, ini contohnya misalnya nama temannya misalnya namanya Rina, usianya misalnya 10 tahun, fisiknya. Nah, fisik berarti rambutnya panjang, mukanya misalnya oval ya, punya lesung pipit. Nah, sifatnya apa? Sifatnya misalnya anaknya kreatif apa ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke halaman 24. Ini ada refleksi. Jadi yang sudah kita pelajari itu apa saja di bab 1 ini ya, sebelum kita masuk ke bab 2 tentang kata sifat. Nah, gimana, apakah sudah bisa? Kemudian sinonim dan antonim ya, yang sudah kita bahas. Gimana imbuhan pe.
kalimat majemuk setara, serta yang terakhir menulis teks sederhana menggunakan kata sifat dan kalimat majemuk setara. Itu ya yang sudah kita bahas ya. Jadi bab 1 sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke bab 2 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.